Nabi itu ketika iktikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan itu terkadang menjulurkan kepalanya lewat jendela, kemudian sama Aisyah disisir rambutnya dari dalam rumah. Soalnya rumahnya mepet. Nah, jadi kira-kira ini tekan rumahnya ya, disisir sama Aisyah dari dalam rumah. Hadisnya maupun tahu dah, iya. Lah, cara nanti kesimpulannya gimana? Dari Mama Bonita ini Nabi Muhammad dalam keadaan hidup untuk urusan yang remeh-temeh saja dia bisa minta bantuan kepada orang yang masih hidup, istrinya sendiri. Lagi jenazah, terus mati ini ada iso. Itu lebih berhak lagi untuk dimandikan oleh istrinya. Oh, baru nggak di masalah mas. Nah, itu anekdotnya kayak gitu. Jadi sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala 'azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqul tayr tabdu mausan wa taruhu qitalan." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Masyarul muslimin hadirin jamaah pengajian Kismas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit banyak, kalau dalam bahasa WhatsApp itu OTW, on the way, di jalan. Kalau di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilman dan utul ilma. Pertanyaannya adalah, apa bedanya ulul ilmi dengan ulul albab? Fakta biru ya ulil albab. Dalam bahasa lain Allah Subhanahu wa taala pakai pilihan kata ulil absor. Jadi kalau boleh diringkas, secara umum ataupun kalimat yang paling luas itu adalah ulul ilmi, orang yang mendapatkan ilmu. Siapapun yang mendapatkan ilmu, dia bisa disebut sebagai ulul ilmi. Berapa persen pun yang dia pahami dari ilmu itu, seberapa dalam dan detail yang dia pahami, ya dia disebut sebagai ulul ilmi. Banyak dan dalamnya bervariasi, disebut ulul ilmi. Tetapi ada tingkatan-tingkatan tertentu dari para ulul ilmi, orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala karuniai next step ataupun fase selanjutnya, atau bentuk yang lebih sempurna, bentuk yang lebih istimewa. Kalau produk itu ya yang lebih premium kualitasnya. Ada namanya ulul albab. Albab sendiri kalau di dalam bahasa Arab diambil dari kata lub. Lub sendiri adalah kalau kita lihat buah kelapa itu,
kan ada bagian luarnya, ada sabuknya yang biasa dipakai di sapu atau untuk kerajinan. Kemudian yang lebih dalam lagi ada yang keras namanya batok kelapa, ada yang lebih dalam lagi isinya adalah daging buah kelapanya dan airnya. Nah, kalau orang Arab menyebut bagian terdalam dari kelapa itu adalah lub. Jamaknya adalah albab. Siapa ulul albab? Ulul albab ini adalah bentuk paling paripurna dari ulul ilmi. Orang sekedar punya ilmu, tetapi barangkali belum sepenuhnya bisa mengamalkan, tetap disebut sebagai ulul ilmi. Karena yang namanya ilmu sebatas dia diketahui saja itu sudah cukup untuk mengangkat derajat seseorang, ya kan? Maka tidak perlu ada alasan lagi kalau kita banyak-banyak belajar tolabul ilmi, tahu lebih banyak, nanti malah tanggung jawabnya lebih besar. Nek rak diamalke kok ndak kena ayat kaburomatan indallahi antaqulu malah taf'alu. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kamu cuma bisa ngomong tetapi tidak mengamalkan ilmu yang kau ketahui. Tidak perlu seperti itu. Sebab apa? Sebab ilmu meskipun nggak diamalkan, sekedar diilmui dulu sambil menunggu. Ya, yang namanya amal itu kan juga taufik Allah juga. Yang penting diilmui aja dulu, barangkali ngamalkannya lain waktu. Kadang niat bisa mendahului ilmu. Contoh apa? Contoh orang mau haji, niatnya sudah ada, ongkos naik hajinya sudah penuh, nunggunya 30 tahun lagi. Belajarnya kapan ya? Nanti ada kelompok bimbingan haji atau mau haji baru belajar haji. Tapi ya tidak apa-apa ya, namanya ilmu saja dulu, tidak perlu takut lah nanti kalau kita banyak ilmu tidak tanggung jawabnya ketiga itu benar. Cuman sekedar ilmu diilmui, minimal kalau belum jadi ulul albab, jadi ulul ilmi dulu saja. Sambil itu pelan-pelan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kedalaman pemahaman kita terhadap ilmu itu, semakin mengkondisikan hati untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah pernah kita ilmui. Ulul ilmi yang dia sudah sempurna levelnya, dia jadi ulul albab. Ciri ulul albab alladzina yaqulunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun ketika dia berbaring. Padahal ini ayat sepele kelihatannya pendek, tetapi sedikit saja sebenarnya sulit contoh. Bahkan di dalam kondisi kita yang sudah seharusnya 100% milieu ataupun lingkungannya mengharuskan kita untuk nggak ada ruang bagi kita untuk tidak ingat Allah saja, belum tentu hati kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika kita sholat. Yakin 100% ketika sholat kita cuma ingat Allah. Ya, tapi ya tidak apa-apa. Ya, itu sebagai pelajaran buat kita untuk sebetulnya mengkondisikan hati supaya semakin tepat pada ilmu yang sudah kita ilmui. Selawat serta salam semoga terjemahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang melalui perantaraan beliau kita yang berada di belahan dunia paling timur, jauhnya 10 jam perjalanan, itu udah naik pesawat dari Arab, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita untuk meraih nikmat yang bisa diraih oleh makhluk, yaitu nikmat iman dan Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas MC kita sampai diurai bahwa asbab ini adalah jamak taksir, ya kan? Kemudian jamak itu lebih dari satu, berarti tidak cuma satu ya. Judulnya memang seperti itu, asbab itu sangat insan.
Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit update untuk bahwa 2 hari kemarin tanggal 18 Juni 2025 melalui Kiai Haji Anwar Iskandar itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menyikapi kondisi terakhir kaum muslimin yang ada di Palestina. Ada beberapa poin. Yang pertama ditujukan kepada komunitas masyarakat di dunia, yaitu kepada PBB supaya lebih mengindahkan lagi putusan dari International Court ataupun pengadilan internasional dan segala macam itu kepada negara-negara Arab. Juga ada himbauannya apa kepada negara kita seperti apa. Yang menarik adalah yang ada kaitannya dengan kita langsung sebagai individu Muslim di Indonesia. Di situ ada poin mengenai kunut nazilah. Nah, ada yang pernah dengar kunut nazilah? Atau yang sudah pernah praktek mungkin di beberapa masjidnya, ya kan? Sebelum masuk ke pembahasan, mohon izin saya kupas sedikit mengenai masalah kunut. Jadi biar nggak melulu belajar akidah sama tafsir di sisi sedikit ini Ustaz. Jadi untuk pembahasan kunut itu terbagi menjadi tiga tempat ya. Yang pertama adalah kunut subuh, yang kedua adalah kunut witir, yang ketiga adalah kunut nazilah. Nah, masing-masing ini ada pembahasannya masing-masing, ada diskusinya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang agaknya perlu kita urai paling tidak sebagai pengetahuan kita bersama supaya kita lebih bijak, supaya kita mengetahui ragam perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian tidak rawan menyalahkan saudara kita kaum muslimin yang barangkali kok ya berbeda pendapat dengan kita dengan sebutan yang berbeda. Jadi yang pertama mengenai kunut subuh, sudah tahu semua ya. Kalau menurut mazhab Hanafi, kunut subuh itu enggak ada. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kunutnya cuma ketika sholat witir saja. Sholat witir. Kalau mazhab Maliki, kunut subuh itu tidak wajib, tetapi dia hanya sunnah. Sunnah pun tidak, tetapi lebih ke mustahab. Mustahab itu bisa diamalkan, bisa ditinggalkan. Itu di dalam mazhab Maliki. Kemudian waktunya kapan sih? Kalau kita ikut mazhab Maliki, kalau misalkan ambil pendapatnya dulu, waktunya adalah sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Jadi kalau kita sholat di daerah Maroko, Tunisia, Mauritania, Senegal, Kamerun, Nigeria, yang negara-negara Afrika Utara dan Afrika Barat, bisa jadi kalau kita sholat subuh malamnya imamnya nggak langsung rukuk, diem agak lama, bukannya dia mau baca surat lagi atau lupa, tidak, tetapi memang kalau di dalam mazhab Maliki kunut subuhnya waktunya itu sebelum rukuk. Tetapi kalau di mazhab Maliki kunut subuhnya dia dibaca sir atau samar, pelan-pelan, tidak jahar kayak di tempat kita. Itu kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i kunutnya kapan? Kunutnya setiap subuh. Ada dalilnya nggak? Ya ada. Nah, tetapi nanti dalil ini sebenarnya unik. Uniknya di mana? Jadi itu kan salah satu dalil yang dipakai adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya wa. Jadi Nabi itu selalu membaca kunut subuh sampai beliau wafat, hatta faraqat dunya, sampai berpisah dengan dunia. Rawahu Ahmad. Ini hadis ada di dalam Musnad Imam Ahmad.
Tapi pertanyaannya, apakah Imam Ahmad berpendapat sama dengan Imam Syafi'i di dalam masalah tersebut? Enggak, beda. Padahal ini hadis ada salah satunya di dalam Musnad Imam Ahmad, ada juga di dalam riwayat Imam Daruqutni juga ada. Kemudian hadis yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang mengambil madhab Syafi'i di dalam fikihnya itu sahih, hasan atau dhaif. Bagi sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Tetapi kalau di dalam keterangan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kalau terbitan dalam kutub Al-Kimiyah itu ada 27 jilid. Biasa, tulisannya kan dari segini. Kalau yang terbitan yang lain sampai 32 jilid. Harganya 6 juta kalau mau beli. Kalau yang gratis ya PDF, cuma kalau caranya berkahnya kayak apa ya? Kalau pengarangnya saya yakin ikhlas selalu bocor cetak-cetak orang. Kalau bicara dengan orang di percetakan lah, itu bahasanya berkahnya. Ya. Kalau di dalam keterangan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis yang dipakai dasar ini sahih. Tetapi masalahnya dalam masalah fikih itu hadisnya tidak cuma satu, duanya. Yo kadang seluruh hadis itu bicara satu hal, tetapi banyak juga hadis yang bicara paketnya lain. Tapi enggak apa-apa. Untuk madhab Hambali dia tidak urut sama. Dalam hal ini tentu Muhammadiyah lebih dekat kepada madhab Hanafi dan Hambali dalam masalah urut suku. Kalau menurut saya pribadi, membawa perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin dengan menunjuk akar pendapatnya siapa yang menuturkan, saya kira itu lebih lebih menjamin dan kenyamanan kita dalam kehidupan sosial. Kalau perbedaan pendapatnya si A berarti dia ikut pada Syafi'i, si B ikutnya Hanafi dan Hambali, kan keren gitu perbedaan pendapatnya gitu. Daripada kita mengembalikan pendapat ini kepada nama kelompok. Oh si warnanya kuning, oranye yang Shopee ya kan, dia ikut madhab ini, yang hijau untuk komitinya makanya itu kan. Ya, padahal ada yang lebih keren kalau di dalam kita berbeda pendapat. Oh, jenengan ngamal ini ikut madhab siapa? Itu madhab Shopee itu keren. Dan jenengan yang enggak, Hanafi Hambali keren. Itu. Terus kalau kita beda pendapat dalam masalah pertanyaannya, boleh tidak kita mengatakan Anda bisa? Boleh tidak? Kenapa enggak? Ya, pilihan ada sebenarnya. Kenapa? Karena mendasar. Oh, karena masing-masing pendapat ada dasarnya. Oke. Jadi di sini saya mau kasih spill sedikit perbedaan antara dua istilah yang tentu sering kita dengar, cuman kadang perbedaannya tipis. Apa itu? Satu manhaj, dua madhab. Apa bedanya? Nabi melaksanakan sholat subuh pakai kunut. Nabi melaksanakan sholat subuh kadang juga tidak pakai kunut. Itu semua namanya manhaj. Oke. Nabi takbiratul ihram tangannya sampai seukuran dada. Lain waktu beliau jempolnya berada di apa ya namanya di telinga bagian bawah. Nabi potong rambut kalau panjang itu sampai menyentuh ke pundak beliau, tapi melebihi pundak nggak pernah. Bisa dirujuk di Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Itu buku tentang profil Nabi Muhammad lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diceritakan bahwa Nabi ketika wafat ubannya nggak lebih dari 11 helai. Jadi kalau nanti ada yang mimpi ketemu Nabi kayak rambutnya putih kabeh semeblak wah gitu. Udah, karena Pak Ina Syaitan saya sama selfie dengan Nabi. Maka setan itu nggak mungkin nyamain fisik saya itu nggak mungkin.
Nah, jadi tahunya ini yang ditemui di mimpi, kemudian kasih wejangannya dari Nabi. Beneran atau enggak ya? Nabi-nya Nabi. Ketemu Rasulullah SAW, orang bikin dia punya kabeh, kita soleh, ya kita soleh. Tapi Nabi itu tidak lebih dari 11 itu enggak kan? Itu sesuai dengan vision. Semuanya itu adalah manhaj. Mau kita sholat yang turun ke lantai adalah lutut duluan atau tangan duluan, itu semuanya manhaj. Artinya siapapun yang melaksanakan itu semua sesuai dengan contoh-contoh yang pernah Nabi contohkan, dia masih berada di atas manhaj. Cuman ketika sudah kita pilih satu, itu namanya kita berbeda madhab pasti. Dan saya yakin semua yang di sini sholatnya nggak ada yang sama. Tetapi itu semua tidak lantas mengeluarkan seseorang dari manhaj. Manhajnya masih sama kok, mau madhab ini. Dengan demikian tentu terlalu berlebihan kalau kita memvonis kaum muslimin yang berada di pendapat yang berbeda dengan kita, sementara dia masih berada dalam satu manhaj yang dicontohkan Nabi, maka tidak layak dan terlalu berlebihan untuk disebut bahwa yang berbeda itu melakukan bid'ah. Kemudian yang kedua, kunut di dalam witir. Menurut Imam Hanafi, setiap witir itu perlu ada kunutnya. Jadi kalau teman-teman hidup di Pakistan, India, Bangladesh, Asia Tengah yang ada namanya stan-stan itu ya, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, sampai nanti di Turki, kalau melaksanakan sholat witir sesuai dengan mazhab Hanafi, maka setiap witir itu membaca doa kunut, termasuk di bulan Ramadan. Hanafi witirnya di kunutnya di witir doang, sebetulnya enggak. Tapi kalau kita melihat pendapat dari tiga mazhab lain, Maliki, Syafi'i, Hambali atau jumhur ulama menganjurkan untuk witir pada 15 hari terakhir bulan Ramadan ada kunutnya, tapi tidak wajib. Cuma dianjurkan saja, ditekankan pun juga tidak. Maka Imam Ahmad itu kan pernah ditanya, Imam Ahmad, kalau kita mau baca kunut di dalam sholat witir di bulan Ramadan, mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 16, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Maliki juga sama. Cuman di negeri kita Indonesia tentu prakteknya jarang dipraktekkan. Saya belum pernah menemui ada masjid yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan 15 hari yang kedua baca kunut di witirnya. Cuma ya tidak masalah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kunut di mana lebih baik? Ada di mana? Kunut di sini. Oh, oke. Kunut di sini gitu. Masih kecil. Ya, masih kali gitu. Untuk sholat, untuk kunut di dalam sholat witir dengan di dalam sholat subuh, mazhab Syafi'i ada beda penekanan. Kalau di dalam witir itu ya orang itu silakan. Jadi lebih pada opsional. Tetapi kalau dalam kunut subuh ini di dalam mazhab Syafi'i masuk kepada sunnah-sunnah sholat yang levelnya mengangkat berat. Sehingga jangan sakit hati kalau kebetulan kita safar ke Surabaya atau ke Jakarta, ketika subuh kita sholat subuh di masjid di rest area di salah satu jalan tol. Adalah keroe bagi kita kebetulan jadi imam, kemudian secara kebiasaan dan pilihan mazhab kita enggak kunut di dalam sholat subuh. Tiba-tiba orang yang bermakmum di belakang kita, setelah kita sholat dia ulangi lagi sholatnya. Nggak usah sakit hati karena memang di mazhab Syafi'i kunut subuh sangat ditekankan. Hampir masuk seperti apa ya, seperti rukun gitu di dalam sholat. Jadi memang di mazhab Syafi'i seperti itu ya, apa-apa. Beda mazhab aja ya, kalau nggak beda mazhab.
Tetapi kalau kita perhatikan di dalam tarjih Muhammadiyah mengenai qunut witir itu tidak disunahkan. Ya, silakan pilihan saja. Nah, yang ketiga ini yang lebih jarang lagi kita temui ada namanya qunut nazilah. Nazilah secara bahasa maknanya adalah ada satu peristiwa musibah yang sangat besar, yang sangat genting sehingga perlu doa khusus ya untuk meringankan hal itu. Asbab urutnya seperti apa? Jadi pernah ada orang ngaku mau masuk Islam, kemudian menemui Nabi Muhammad ya Rasulullah, kami ini kan baru masuk Islam, ya belum kirimlah ustadz seoke untuk ngajari kami. Tetapi di tengah jalan justru malah para sahabat yang dikirim itu malah dihabisi. Nah, Nabi SAW murka dengan peristiwa itu, kemudian disebutkan Nabi Onata syahdatun yakku ala riklin wa takwan wa sunen wa usayyad. Nabi melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan penuh di sholat 5 waktu, membaca kunut nazilah, mendoakan kecelakaan dan keburukan kepada kabilah Ariel, Dakwan, Sulem, dan Usayyad. Di dalam riwayat lain tambah lagi kepada Mudor, dari Mudor, bahkan kepada Bani Mudor, Nabi sampai menyisipkan doa khusus sini kasini Yusuf. Ya Allah, limpahkan tahun-tahun penuh paceklik dan bencana kepada Bani Mudor, sebagaimana dahulu Nabi Yusuf mengalami tahun-tahun sulit. Jadi sampai di akhir orang dalam auto mandi, auto diijabai, aneh nggak diijabai sama Allah. Nah, kalau qunut nazilah itu adalah qunut ketika ada peristiwa genting yang menimpa kaum muslimin. Kalau di dalam adab Hanafi mereka melaksanakan qunut nazilah, tetapi hanya pada sholat jahar. Berarti cuma dilaksanakan pada sholat subuh, maghrib dan isya. Maliki dan Syafi'i plot sama, sholat 5 waktu, mau sholatnya jahar, mau sir, mau sholat Jumat hajar semua selama 1 bulan penuh. Hanabilah sholat 5 waktu, tapi sholat Jumat nggak usah, cukup doa ketika khutbah Jumat, itu waktunya mustajab, jadi tidak cukup. Jadi Muhammad Muhammadiyah bagaimana? Nah, sesuai dengan putusan majelis tarjih, mirip dengan mazhab Maliki dan Syafi'i, tetapi dengan catatan. Ketika Rasulullah SAW membaca doa qunut nazilah selama 1 bulan, mendoakan laknat kepada Bani Rilin dan Takwan, Usoy, Mudor, dan Sulaim itu tadi, turun ayat peringatan dari Allah dalam surat Ali Imran 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bahasa gampangnya kayak gini, Muhammad. Allah ya. Kita saja jangan karena sudah. Hai Muhammad, kamu itu nggak punya urusan apa-apa untuk menentukan nasib seseorang. Dia mau Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni atau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Udah, soal manusia ini bakal diadab ataupun diampuni Allah, itu urusan privasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak usah ikut campur. Paling nanggung dolim, ya jelas mereka memang orang dolim tapi kalau yang akhirat, entah dia mau diadab Allah atau mungkin malah diampuni, itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak perlu memberatkan hati seperti itu. Dan yang jelas, dan ini dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai utus malaikat Jibril untuk kalau mengingatkan mungkin kurang tepat ya, ngajak diskusi lagi ya sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mungkin bilang ke Muhammad, ursilta anda, hai Muhammad, anda ini tidak diutus sebagai tukang adab.
atau mendoakan orang untuk dapat azab. Tapi kan yang berdoa Nabi Muhammad ini pasti kabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ya ada nggak sih doa Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah? Ada. Nabi meminta supaya Jumilatul ardu masjidah wa tuhur. Seluruh permukaan bumi ini dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala statusnya suci. Jadi misalkan kita nggak ketemu masjid, tiba-tiba di tengah hutan pas lagi keping, nggak sholat aja di situ, nggak bawa sajadah nggak apa-apa, suci sama Allah dikabuli. Kemudian ketika Nabi minta umat ini bersatu sama Allah nggak dikabuli, ya dia malaya jalur dan umatku tidak akan pernah bersatu, ya apa-apa. Satu pendapat nggak perlu, beda boleh, yang penting tetap di manage saja. Kalau di dalam catatan Tarjih Muhammadiyah ada catatan bahwa setelah ayat itu turun, Nabi tidak pernah melaksanakan turun nazilah. Tetapi di lanjutan hadisnya itu malaikat Jibril mengajari Rasulullah SAW yang mana itu jadi ilmu buat kita. Hei Muhammad, kalau kamu mau melaksanakan qunut nazilah silakan. Cuman tolong jangan ada kalimat-kalimat laknat. Kalau mau qunut nazilah tak ajari laknatnya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa nad'u wa nakhlu'u wa yaghfiru Allahumma iya karena itu doakan Rasulullah sudah seterusnya asalkan nanti bisa dikubri panjang sore bacaan doanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mempraktikkan qunut nazilah, mohon diperiksa lagi lafaz doa qunut nazilahnya itu jangan sampai kita membaca doa yang sebenarnya sah-sah aja, cuma sesuai dengan hadis di dalam riwayat Imam Baihaqi tadi. Kalau mau qunut, lafaz-lafaz laknat itu memang dihilangkan. Cukup dengan doa-doa yang umum. Dan itu sebenarnya doa yang umum saja itu sebenarnya dahsyat sebenarnya. Karena apa? Karena memang Rasulullah tidak diutus sebagai tukang adab atau mendoakan adab bagi orang lain. Demikian. Langsung masuk pembahasan lil insani kuwatani kuwatun ilmiyatun naqdiyatun wa kuwatun amaliyatun iradiyatun. Sebab kebahagiaan manusia itu ada dua, dan dua ini nggak bisa dipisahkan, maka pakai simbol jamak asbab macam dua keping mata uang. Yang pertama adalah kekuatan ilmu dan teori, kemudian yang kedua adalah kekuatan amal dan iradah. Dan ini sebenarnya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebenarnya relate gitu. Contoh, ada yang kuliah akuntansi ini, nggak ada ya. Saya tak ngambil contohnya, nggak ada orangnya. Ada banyak yang nggak ada. Misal ada orang kuliah akuntansi umpamanya, nggak ada ya, benar ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Misal ada orang dia kuliah akuntansi. Ini misalkan orang ini kerja setelah lulus kuliah, dia kerja sebagai akuntan atau magang atau menjadi asisten akuntan. Itu insya Allah suapnya dapat. Maka di dalam menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tabarokalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Dia kalau mau tawar ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan kata ahsanu amala ini, beliau mengatakan dua kalimat yang simpel, akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala atau amal terbaik itu apa? Adalah yang paling ikhlas dan yang paling suwab. Nah, kalau kata Ibnu Qayyim, ya punya ilmu, ya punya niat yang baik seperti itu. Nah, seorang akuntan dia belajar akuntansi, kerja sebagai akuntan. Ya, asalkan kuliahnya nggak ngantuk, insya Allah bisa itu sudah kerja. Ya. Suapnya dapat. Tapi kalau dia nggak punya keinginan, nggak punya passion di situ, atau malah selama kerja, kira-kira bisa nggak dia kerja sebagai akuntan? Ya nggak bisa.
Itu cuma jadi beban aja di mata orang-orang. Kalau ini kuliah akuntansi, apa kerja yang lain gitu. Sama kayak anak jualan online ya, kalau mau melamar anak orang misalkan kerjanya apa nih mas? Ini kurang alhamdulillah dulu jualan online. Oh nggak apa-apa mas, rezeki dari Allah. Insya Allah nanti setelah mereka dapat kerja ya, saya kerja apa mas? Ya itu berjok aja. Orang punya ilmu, punya wawasan yang benar, tetapi kalau ilmunya nggak lulus juga nggak bahagia mau jadi beban tapi itu tadi kalau data beromatan tinggal antara dulu malah atau seseorang punya niat yang baik, saya ingin kerja akuntan ini semua gajinya gede, kantoran ya kan, kalau di asing lihat angka meskipun belum punya yang ditulis di angka ini kan keren mesti duit ya kan. Tetapi kalau dia nggak punya akuntansi, maksa mau kerja itu ya setengah mati. Ya sama orang beramal pun kayak gitu, punya ilmunya tetapi terbentur entah malas, entah tidak punya kerentak untuk beramal ya kurang berkah ilmunya. Meskipun tadi kita udah diskusi soal ilmu ini ya, tetapi punya keinginan kuat tapi nggak ada ilmunya ya ibarat pun numpak motor bengi-bengi kan gue lampu ya resiko-resiko. Iya kan? Maka asbab sa'adah di sini adalah yang pertama ya punya ilmu yang tepat, kemudian niat dan kemampuan untuk beramal. Pertanyaannya ilmu yang harus kita kuasai apa sih sebenarnya? Nah, saya mau ambil terminologi dari Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ilmu itu secara umum dibagi dua. Ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Nah, terus ilmu yang fardhu ain itu ilmu apa aja? Nah, saya ambil dari perspektif Imam Nawawi. Orang Nawawi wa huwa ta'allumul mukallafi ma la yuta'ad al-wajib alladhi tu'ayyid 'alayhi al-ruhu alladhi ta'ayyad wa salat wa beliau Al-Imam An-Nawawi menghentikan ilmu yang fardhu ain satu, mempelajari ilmu yang hal-hal yang wajib tidak terlaksana kecuali kita punya ilmu itu. Contohnya apa? Ilmu tentang wudu dan sholat. Sudah tahu semua, insya Allah sudah tahu. Alhamdulillah kita sudah Islam sejak lahir. Dan nanti misal sudah mukallaf, sudah mimpi basah untuk laki-laki atau sudah haid bagi perempuan, wajib nggak kita mengulangi syahadat lagi? Bukannya kita syahadat itu sejak kita zaman dulu kan? Enggak perlu mengulangi syahadat lagi. Kalau syahadat selesai. Tapi yang kedua sholat. Nah ini kalau enggak belajar sholat, maka kita tidak bisa melaksanakan kewajiban yang namanya sholat. Maka belajar sholat dan wudhu otomatis dia menjadi fardhu ain. Enggak bisa kita menggantungkan yang penting diwakili imam sholat itu cukup. Harus belajar sholat. Man kana indahu malun ayyata'allama ahkam az-zakati man arada ayyahujja ayyata'allama ahkam al-haji. Sinten kemawon ingkang anggadhahi harta seharusnya sudah belajar zakat. Minimal zakat berapa kilo? Ayo berapa kilo? Nah, itu pengen kita pinter mas jawabnya. Oh di situ ada perbedaan pendapatan. Sebutkan. Sebentar. Oke, pengen kita pinter jawab aja dulu. Di situ ada perbedaan pendapat. Gue pendapatnya sokok, mulai dia nggak sih. Jadi kalau tiga madhab, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kira-kira 2,75 kilogram. Yang paling banyak pada Hanafi 3,8 kilo. Tetapi pada Hanafi itu memperbolehkan bayar zakat pakai uang. Jadi kalau umpamanya misalkan di dalam putusan majelis tajih kok ada
eksepsi, dibolehkan untuk bayar zakat pakai uang ya, nggak usah diprotes. Oh itu Hanafi ya, ngaji ya, ngerti. Oleh itu uang. Cuman uangnya kalau mau mengikuti madhab Hanafi harus konsisten. Uang senilai 3,8 itu ojo uang senilai 2,7 kilo, konsisten ya. Ikuti madhab Imam Hanafi. Cuman di Indonesia prakteknya unik. Uang pun itu dinilai senilai dengan 2,7 kilogram. Usut punya usut ini nggak ikut madhab Hanafi, tapi ikutnya madhab Maliki. Kenapa? Karena ada sebagian ulama madhab Maliki yang membolehkan pakai uang. Nah, Maliki itu nanti sampai 2,7 atau 2,5 menurut ukuran Indonesia yang biasa kita pakai. Nah, jadi orang kadang nyangka wah itu ngikutin madhab Hanafi itu yang boleh pakai uang. 3,8. Nah kok ini uangnya senilai 2,7 sebagian Maliki ya. Ini tentang zakat. Ini baru zakat fitrah ya, seperti itu. Apalagi panitianya kudu luwe wajib untuk belajar lagi. Belum lagi kalau kita nanti bicara tentang zakat harta, zakat mal itu nisabnya berapa? 85 gram emas, ya, harus sudah 1 tahun. Belum lagi kita bicara zakat yang sifatnya kembangan, seperti zakat penghasilan, itu nisabnya di mana, kemudian dikurangi kebutuhan atau enggak. Kalau ada yang punya sawah banyak, ini ukurannya minimal berapa kilo hasil panennya. Ini kan semuanya berkaitan dengan harta. Nah, ini Mas Bawang, gimana mau belajar saker di situ ada harta? Saya kadang enggak gitu, tapi ya enggak apa-apa. Yang namanya orang enggak tahu itu aman. Kalau mau haji ya belajar tentang fikih haji. Wa min dzalika ta'allumu ahkam al-bay'i wa syira'i liman arada an yata'amala bidzalik. Dan di antara ilmu fardhu ain menurut Imam An-Nawawi adalah belajar hukum jual beli bagi siapa saja yang memang mau gak mau pekerjaannya atau kesehariannya membutuhkan muamalah. Kalau urusannya sekedar jual beli barang di Indomaret atau di toko sebelah, itu sebenarnya soal aman. Soalnya syarat-syaratnya kan terpenuhi, kan ada lafaz nek jaluk gulune sekilo omongin jaluk, tapi otomatis tahu ini beli. Nah itu namanya lafaz ghairu sharih namanya. Kayak jelas mengatakan saya beli. Cuma nek ning kampung kok ngomongnya tuku gulune sekilo ya nek jaluk bahasanya kan. Minta ya. Semua terpenuhi. Cuman kalau jual beli yang mungkin agak sifatnya teliti, misalkan kredit apa dia macam-macam jual beli dropship dan segala macamnya, itu pembahasannya bisa mendalam. Enaknya kalau kita hidup di era Imam Malik dulu. Jadi Imam Malik itu selain beliau adalah seorang qadhi, hakim agung negara, beliau punya kerjaan tambahan apa? Berkunjung ke pedagang di pasar. TKI soal fikih jual beli. Mas, misalnya aku tunggu semene, bayarnya semene, oleh orang. Itu kira-kira gitu kan. Berkunjung itu dicek satu-satu, dia paham fikih jual beli atau enggak? Jangan-jangan ini pedagang dia nggak paham fikih jual beli, malah dia ini pembeli, atau bisa jadi dia yang dibohongi oleh pembelinya. Tapi rata-rata aku sih ngapusi ini tentang bab muamalah. Wakada ahkam nikahi wa talaqi wal aqimah wal ashribah wa itu dalam bidang muamalah di lima tahun dan yang dalam makna syai'in. Demikian juga hal-hal yang sifatnya krusial sebagaimana kita yang kadang sifatnya seumur hidup cuma sekali umumnya ya. Ahkamin nikah sebagaimana ahkam orang menikah, atau yang amit-amit moga-moga enggak tolak ya, cerai moga-moga enggak. Wal atimah wal asyribah, jika hukum tentang makan minum, mana yang halal, mana yang haram ya. Kecuali kalau haramnya karena kita di-prank, kayak contoh apa tuh nanti Solo ya kan ya, ayam goreng. Dan memang di daerah situ banyak juga yang jual di luar. Nah itu kan karena di-prank, kita nggak tahu ya. Jual beli, nikah, tolak, dan
Termasuk ini kalau menurut Imam An-Nawawi, beliau mengatakan kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa genting, peristiwa-peristiwa baru yang sama sekali kita tidak pernah alami, tetap harus bertanya kepada orang yang dianggap alim. Contoh 2020 sampai 2022 atau 2023 ada yang namanya kita COVID-19. Tentu kan di situ hukum-hukum fikih yang pada kondisi normal itu hampir nggak pernah dibahas, di situ jadi dibahas semua ya. Gimana kalau pas sholat id kemudian ada kebijakan untuk lockdown misalkan, sholat id gimana? Ada yang sholat id di rumah atau malah pilih beras lockdown sunnah kasar, bagaimana? Ya tidak apa-apa, itu beda pendapat. Di lapangan orang rumah nih. Itu kan sesuatu yang sama sekali baru ya. Nah itu perlu bertanya kepada orang yang alim. Itu ilmu yang fardhu ain. Wal ismu tsani, bagian kedua itu adalah ilmu yang fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu wajib tetapi sifatnya komunal. Yang penting ada satu orang yang sudah belajar ya udah selesai. Kita tidak kena kewajiban. Contoh-contohnya adalah minal ulum syariah, hifdzul Quran, seperti menghafal Quran. Dulu menghafal Quran apa? Wajib atau sunnah? Ya, menghafal Quran. Fardhu kifayah atau fardhu ain? Alhamdulillah, fardhu kifayah. Iya. Ini kismu tsani bagian kedua, fardhu kifayah. Ini kan ngapal Quran deh, jadi fardhu ain repot yakin. Ini harus soalnya ya kan. Alhamdulillah kok ya fardhu kifayah. Jadi nek ana sing wis hafal Quran wis syukurlah imam kecil wa mas-mas pondok sementara kamu. Wal ahadis ngapal ke hadis wa Bukhari Muslim terjadi saya berdua itu macam wa Imam Malik Mustad Imam Ahmad fardhu kifayah. Wa ulumuha atau ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu itu, misal Quran atau ilmu mustalah hadis itu fardhu kifayah juga. Nah, musyawarah gramatikal bahasa Arab fardhu kifayah. Cuma yang pengen bisa baca kitab atau bisa lebih khusus dalam sholat, alangkah baik kalau dipelajari. Itu yang pertama mengenai istiqmalul quwwah al-ilmiyah, melengkapi perangkat keilmuan kita. Wastikmalul quwwah al-amaliyah al-iradiyah la yahsul, ini kalimat yang penting bila dimurahati hukumihi subhanahu wa ta'ala yang ikhlasal wasifah wa ihsan. Terus kalau ilmu yang harus kita pelajari apa caranya gimana kan kira-kira kita sudah paham. Yo mau ngaji, mau lewat YouTube, mau seminggu bisa mulai ngaji. Mau nggak mau harus belajar kan. Tetapi kalau biar untuk menjaga kuat keikhlasan kita seperti apa? Yang tadi yang penting ngaji, kalau ini yang penting amal bahasa mudahnya, ya kan? Moro antu buku tinggi menjaga hak-hak Tuhan atas hambanya. Hanya Tuhan itu apa? Jadi ibadah itu selesai. Buh ikhlas sungguh orang, buh hapun, buh hetek, wis penting aja selesai. Barangkali ada satu kalimat motivasi dari Imam Ibnu Mubarak. Saya melaksanakan sholat malam secara rutin itu selama 40 tahun. 20 tahunnya saya terpaksa. Ya ngel, yo sebelum awal memori jam berapa ya? Mati enggak, Jadi sekelas para ulama saja itu untuk biasa rutin sholat malam itu dia butuh 20 tahun untuk membiasakan. 20 tahun berikutnya sudah enjoy, rela sholat malam, rela sholat maghrib. Ini seorang ulama, jadi ya nggak perlu ini juga, nggak perlu berkecil hati kalau misalkan kita masih berat sholat malam, berat melaksanakan ibadah. Jadi selalu kalau saya kalian nggak bisa bersih, yang penting absen, waktu. Boleh kantor atau kantor situ yang mau kendaraan HP ini, boleh waktu, singkat absen. Dan caranya itu moral itu untuk diri subhanahu wa ta'ala hanya Tuhan apa ya dikatakan
disyirikin gitu. Nah, kalau dua hal ini berkumpul pada satu orang, nah, itu adalah Anda memiliki mengumpulkan kebahagiaan. Jadi bukan asbab lagi ya. Suatu saat kita sudah punya kebahagiaan. Walau yang suruh kita di Mazmur dari kata beliau. Perkara lisan wasa'adat berulang nanti mulai dari Mazmurnya di luar. Jadi kebahagiaan, kesempurnaan bahagianya manusia itu tidak akan wujud di Mazmurnya di kecuali mengumpulkan dua hal itu. Kira-kira demikian yang bisa kita kasih malam hari ini. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, kami lempar ke forum. Kami persilakan. Monggo, rekan-rekan semua, masuk saya ditanya jawab. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Masih suara. Maaf, tadi terkait dengan penuntut ilmu ya. Kebetulan beberapa teman yang punya kita sedang ngobrol, kita juga sedang belajar juga ya. Ini saya bertanya sebagai seorang pengajar. Kadang saya menemukan apa ya, problem di mana saya mau menjawab itu rada-rada bingung enggak? Bagaimana saya meyakinkan kepada murid saya bahwa yang namanya proses belajar untuk ilmu itu penting, khususnya dalam hal kuliah. Nah, karena mayoritas murid saya ini setelah lulus SMP, dia akan masuk SMK. Di antara yang di SMK itu ada yang langsung kerja, ada juga yang ingin kuliah. Nah, dalam hal ini yang saya tanyakan, bagaimana saya meyakinkan bahwa menuntut ilmu itu sebegitu pentingnya sampai tadi di surat Al-Muzzammil ayat 11 yang disinggung seperti itu. Jadi ini apa ya? Memotivasi anak ya? Ya, menguatkan. Apa anak sekarang itu masih perlu mas dimotivasi dengan dalil keagamaan gitu? Ya, siapa tahu lebih kuat ya. Kalau dalil yang biasa dipakai yaitu tadi tolak ilmi tadi itu ada kuliah muslim itu yang jelas. Cuman sebenarnya problemnya itu ini anak malas belajar atau sebenarnya orang tuanya kepengen nyekolahin dia dan siap dana tapi ya itu. Cuman gini ya, tentu anggap aja itu adalah output ya. Output dari anak ini yang memilih untuk tidak melanjutkan belajar ala kadarnya, kemudian memilih untuk belajar. Bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama saya jadi masalah dana. Dia lihat orang tuanya susah, mau kuliah juga, dia juga mengukur tingkat intelektual, dia juga kayaknya kalau kuliah itu berat dan lebih mencari kos saja, ya itu sebenarnya ada banyak opsi. Cuman untuk motivasi itu yang pertama adalah dari paradigma dulu biasa. Paradigma dulu bahwa orang yang orientasinya ke akhirat itu biasanya dia akan seluruh upayanya itu adalah upaya yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kita makin berilmu itu juga ada keutamaannya. Kemudian segala upaya yang dilakukan untuk memperoleh ilmu itu adalah upaya yang masyhur oleh Allah. Tuhan Allah adalah akhirat wa sa'ala yang saya membuat murid Allah dikatakan sa'ibu masyhur. Siapa saja yang menginginkan akhirat dia beriman, maka seluruh upayanya itu adalah upaya yang masyhur.
itu dari surah Al-Isra. Maka seluruh upayanya itu adalah upaya yang masyhur, yang perlu disyukuri. Yang disyukuri di sini bukan manusianya, Allahnya. Allah saja mensyukuri orang-orang yang mencari akhirat dengan berbagai macam jalannya. Masyhur di sini adalah Anda beramal yang seolah-olah kayak nggak ngamal, tetapi ketika itu bisa menunjang kehidupan Anda di masa depan, baik untuk Anda pribadi, keluarga, anak Anda, kemudian orang-orang di sekitar Anda, maka itu adalah sesuatu yang sangat positif. Tuhan memberikan banyak reward kepada kita, dan yakinlah bahwa hidup itu akan lebih mudah kalau kita lebih punya banyak wawasan seperti itu, nggak stuck di satu ya kayak gitu aja. Ya kira-kira itu Mas sharingnya, karena untuk hal ini kan topiknya adalah memotivasi anak untuk semakin menghormati dan semakin kuat irodahnya untuk mencari ilmu, ya pertama dari paradigma dulu. Paradigma bahwa agama kita itu mengharuskan kita sebagai umatnya itu untuk berbuat yang terbaik, ya kan? Terbaik bagi agamanya, dan itu semua tidak ada lebihnya kalau orang yang belajar itu untuk investasi masa depan, baik untuk keluarga dan keluarga. Ayatnya itu tadi di surah Al-Isra, "Waman aradal akhirata wa sa'ala sa'iha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum masykura." Siapa saja yang mencari akhirat dulu, kalau di sekolah Muhammadiyah insya Allah diajarkan ya orientasi ke akhirat dulu. Nah, bagian dari orientasi akhirat itu kan caranya banyak. Salah satunya yang paling mendasar, mau apapun orientasi Anda, berkaitan yaitu kalau ilmunya nggak cukup, gimana kita bisa memberikan manfaat pada diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kan sayur masyhur, maka upaya itu adalah sesuatu yang patut disyukuri, pahalanya besar, manfaatnya. Bahwa alamnya hanya bisa sering dari Bapak. Cekap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ajeng bertanya, saya mau bertanya, ada dua pertanyaan sih, Pak. Jadi yang pertama, arti kuah itu apa? Nah, kalau saya itu motivasi. Cuman moga saya kurang tahu penjelasan. Nah, itu kemudian yang kedua, tadi Ustadz bilang hukum ya, seperti ya, kalau membahas tentang hukum ada sunnah gitu, ada sunnah dan mubah seperti itu. Nah, kebetulan saya sendiri itu pengen dalam gerakan saya itu semuanya itu berlandaskan hukum. Jadi saya kesini hukumnya apa, terus saya kerja itu hukumnya apa, nah seperti itu. Sedangkan saya itu bukan mustahil seperti itu, saya bukan orang yang bisa membuat hukum seperti itu. Sama. Nah, makanya kan berarti kan harus ada ada mustahil yang kita ikuti seperti itu. Idealnya ya. Ya, kan kita bukan mustahil. Nah, pertanyaannya tadi itu beberapa kali Ustaz bilang tentang kulut seperti itu, kemudian ada beberapa ya tadi hukum tadi itu saya mau tanya korinahnya itu seperti apa? Korinah, jadi pengumpulannya membuat hukum itu ada kumpulan-kumpulan dalilnya, korinahnya seperti itu. Kalau bisa dijawab, saya pengen tahu korinah dari dalil tersebut itu apa, dari hukum yang disebutkan tadi, ada yang sunnah, ada yang mubah gitu. Seperti itu sudah, ada yang wajib lah. Enggak, jangan pakai kata korinah, pakai kata yang lebih familiar dulu aja. Yang ngumpulin berbagai macam dalil sehingga bisa mengolah dalil tersebut menjadi hukum. Oke. Jadi kita bicara soal alur tradisi dan metodologi para ulama di dalam menelurkan satu kesimpulan hukum, kira-kira gitu nih. Atau gimana? Gitu. Karena korinah itu ciri maksudnya. Ada korinahnya, ciri-cirinya, atribut yang melekat ya. Maka gue soalnya baca korinah dulu. Nanti sedikit berbeda itu artinya. Saya juga belajarnya korinah itu kumpulan itu kan. Kumpulan ya. Oke, yang pertama harus ada mustahidnya. Idealnya gitu. Cuman gini, ada ungkapan para ulama, madhabul awami, madhabul syaikhi. Orang awam itu tidak dituntut aneh-aneh.
Cukup dia ngikuti kebiasaan beragama dari orang-orang di sekitarnya udah cukup. Nah, jadi kalau saya sendiri sebagai orang awam itu sebenarnya cukup mengikuti praktek keagamaan di sekitar kita. Jadi orang-orang yang kita anggap alim udah cukup, selesai tuntutan. Allah nggak nuntut aneh-aneh kepada kita. Soal berikutnya kalau kita berusaha mencari lebih dalam, yaitu jadi next step-nya. Di sini kan saya menempatkan teman-teman di sini bukan sebagai orang awam yang cukup dikasih hasil ataupun makanan matangnya kayak apa. Maka kita sedikit ulik pendasarannya, ima dari sisi sisi logika berpikirnya, ima dalil-dalil ataupun dasar-dasar yang dipakai sampai menghasilkan keputusan hukum yang seperti itu. Jadi ya Allah nggak nuntut aneh-aneh, bahwa intinya adalah fattakullah mastata'tum. Takwa itu intinya adalah semampu kita. Tuntutan bagi orang awam adalah madhabul awam madhabul syaihi. Orang awam itu nggak dituntut aneh-aneh, ikut saja orang alim di sekitar Anda, itu sebenarnya sudah cukup. Untuk outputnya, insya Allah masih dalam satu manhaj yang sama, meskipun barangkali madhabnya beda. Tetapi makanan yang matang dan tersedia di depan kita, kita cuma perlu husnudon saja bahwa makanan ini sudah dimasak oleh chef dan orang yang tepat. Relate nanti kepada yang kedua. Saya kasih ilustrasi orang masak ya mas. Misalnya, saya hafal Quran 30 juz, saya hafal jutaan hadis, apakah otomatis saya layak untuk mengeluarkan hukum? Enggak. Itu ibarat kita mau bikin nasi goreng, kita baru punya berambang, bawang, sama berasnya doang. Apa otomatis jadi nasi goreng? Yang penting diblek gue mas. Ya nek kena dipangan, kena enak-enak kok. Ini satu. Yang kedua, saya juga menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah. Saya tahu untuk mengupas kata per kata di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi apakah dengan saya menguasai nahwu dan sorof itu otomatis saya berhak mengeluarkan hukum? Enggak. Itu ibarat kita mau makan nasi goreng, kita sudah punya berambang bawang dan berasnya tadi, namanya Quran hadis, yang ayatnya nggak nambah, hurufnya nggak bakal nambah itu. Saya punya ilmu alat untuk mengupas itu semua, namanya pisau, wajan penggorengan dan alat penggorengannya. Tapi apakah otomatis bisa jadi hukum? Enggak, butuh yang ketiga, chef. 10 orang disuruh masuk dapur, alatnya sama, hasilnya apa kan keluar? Anda butuh chefnya. Siapa chefnya? Itu lama. Dia tahu kapan saya harus pakai hadis mazal Rasulullah SAW yang menutupi jadi hatta faratat dunia. Nabi itu selamanya Nabi selalu membaca kunut di dalam sholat subuh sampai beliau wafat. Hadisnya yang Ustaz, mana yang wafat karena gue kui. Ada hadis yang lain. Apa Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada kunut subuh? Angatnya hadis dulu. Ngerti? Ada satu cerita unik mas, barangkali bisa dideteksi sekaligus jadi penutup aja. Jadi gini, ada imam namanya Imam Al-Ahmash. Imam Al-Ahmash ini adalah seorang ahli hadis. Hadis hafalannya banyak. Pernah suatu ketika ada ibu-ibu nanya, wahai Syekh, suami saya meninggal. Saya, istri dia, kepengen mandiin dia. Hukumnya gimana? Boleh enggak? Imam Al-Ahmash ahli hadis, perbendaharaan hadisnya banyak. Cek satu-satu dari A sampai Z. Wah, ibu hadis ini lainnya jadi memperbolehkan bahwa istri itu diperbolehkan memandikan jenazah suaminya. Mulai nangis, orang puas. Boleh liane, itu sama kayak kita anak kita sakit ya kan? Kalau kata dokter ini suruh opnam, boleh saya opnam, kira-kira gitu. Nanyanya kepada Imam Abu Hanifah, seorang imam madhab ahli fikih. Nanya sama Imam Abu Hanifah, Syekh, suami saya meninggal, saya mau mandiin suami saya, boleh enggak? Oh boleh enggak, silahkan. Beda. Nah, terus mbaknya ini macam kayak nyepil kepada Imam Al-Ahmash tadi. Jadi ini kalau dari Pak oleh logam.
Imam Al-A'mash kepo. Datang ke Imam Abu Hanifah. Waalaikumsalam. Imam enggak. Punten dewa enten ibu tanglet ngeten nggih kok. Lah jenengan jawab itu. Ya oleh Mas. Ini itu kan. Kulo ki ambil hadis, tak boleh hadis asal medisen. Ini lah. Oh, alah gampang hadis ini jadi masih apa? Dan itu hadisnya tentang apa coba? Hadis tentang itikaf. Dibuka sama Abu Hanifah. Hadis itikaf saya ini ketemu dengan perkara ini enggak jauh-jauh lah nek gak jenengan enggak tenang aja. Jadi gini. Nabi itu ketika itikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan itu terkadang menjulurkan kepalanya lewat jendela, kemudian sama Aisyah disisir rambutnya dari dalam rumah. Soalnya rumahnya mepet. Nah, jadi kira-kira ini tekan rumahnya ya, disisir sama Aisyah dari dalam rumah. Hadisnya mau pun tahu nggak? Iya. Lah, cara nanti kesimpulannya gimana? Dari Mama Bonita ini Nabi Muhammad dalam keadaan hidup untuk urusan yang remeh-temeh saja dia bisa minta bantuan kepada orang yang masih hidup, istrinya sendiri. Lagi jenazah, terus mati, ini ada iso. Itu lebih berhak lagi untuk dimandikan oleh istrinya. Baru nggak di masalah Mas. Nah, itu anekdotnya kayak gitu. Jadi sekedar Anda hafal Quran, Anda hafal hadis, iso bahasa Arab, kamus Kiai Ahmad Watoson Munawir Rabi'ah yang terpunya segini Anda hafal. Kemudian Anda hafal paham nahu sorot, alfiyah seribu bait itu Anda hafal. Belum tentu kita layak untuk menurunkan hukum. Lebih dari itu, kita harus tahu ini amnya pakai am atau pakai khos, pakai ujma atau mufasal, pakai ali atau pakai nasir, pakai am atau pakai khos. Itu semua perangkat-perangkat itu yang bisa menerapkan mana yang pas itu adalah para ulama. Itu nanti yang saya maksud ceknya itu peran ulama di situ. Gak cukup sekedar Anda punya bahan, otomatis bisa jadi masakan yang enak. Akhirnya komentar Imam Al-A'mash gimana ini menarik. Antumul atibba wa nahnu soidari. Wahai Imam Abu Hanifah, Anda ini dokter, tapi saya apotekernya. Kalau Anda mau cari obat yang paling manjur kayak saya, ahli obat apoteker. Untuk anak-anak 250 ml, 12 tahun 500 mg. Kalau yang forte 650 mg. Tanya sama saya, tak cariin paracetamol yang mereknya paling bagus. Kita kan, nek mau tanya hadis paling sahih, tanya saya tak pilih lagi. Tapi apoteker itu nggak layak untuk praktek jadi dokter. Bisa jadi pasien A keluhannya sama dikasih dokter resep A karena dia punya komorbid misalkan, oh ini sakitnya sakit kepala tapi dia punya diabetes, jadi obatnya lain. Yang satu sakit kepala darah tinggi, mungkin ditambahi obat pengendali tekanan darah tinggi. Itu kan dokter yang tahu kayak gitu. Anda dokter yang berhak bukan praktek Anda, tapi kalau mau tanya obat terbaik sama saya. Jadi masing-masing ulama itu juga punya bagian dan kepakarannya masing-masing. Wallahualam. Semoga yang kita usahakan malam ini menjadi credit point yang positif bagi kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua berdoa dan Allah dari akhir bulan ini tim di doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.